Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan distribusi diskrit. Dalam hal ini kita akan membicarakan terkait dengan distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson ini sering sekali dan sangat populer dipakai pada saat kita ingin memodelkan dan memproyeksikan peluang-peluang yang terjadi pada suatu fenomena yang itu didasarkan pada kondisi ataupun di mana variabelnya adalah variabel diskrit. Jadi distribusi Poisson ini sangat populer dan yang utama bahwa distribusi ini banyak digunakan untuk memodelkan kejadian yang sedikit, ya artinya sedikit, kemudian terjadi pada suatu unit, entah waktu, entah luasan, atau norma, dan sebagainya. Jadi ini kalau kita melihat adalah sama dengan distribusi binomial untuk N besar dan P atau peluang untuk masing-masing itu kecil. Jadi pendekatan daripada itu juga bisa dilakukan. Nah, bagaimana sesungguhnya terkait dengan distribusi Poisson ini? Mari kita lanjutkan. Jadi distribusi Poisson mempunyai karakteristik yang perlu sama seperti pada saat kita membicarakan distribusi binomial. Ada beberapa karakteristik yang kemudian dapat menjadi bantuan pada kita untuk kapan kita menggunakan distribusi Poisson ini. Jadi yang pertama, bahwa eksperimen dilakukan dengan menghitung jumlah terjadinya event pada suatu unit waktu. Kemudian peluang untuk terjadinya masing-masing waktu itu adalah sama. Ini hampir masih sama mengikuti persyaratan binomial. Kemudian jumlah kejadian event tidak tergantung pada event yang lain. Antara satu dan yang kedua itu tidak tergantung. Maka kalau kasus ini sudah memenuhi persyaratan, maka kita bisa menggunakan distribusi Poisson untuk memproyeksikan peluang terjadinya suatu event. Nah, distribusi Poisson itu biasanya ditulis dalam bentuk persamaan sebagaimana ditampilkan pada layar ini, yaitu bahwa peluang terjadinya sesuatu itu sama juga dengan adalah rata-rata kejadian kalikan unit waktunya, pangkat berapa kemudian yang kita X yang ditinjau, kalikan E pangkat minus T dibagi X faktorial, di mana X itu adalah berapa jumlah dari kejadian yang kita sedang tinjau. Sedangkan rata-rata dari kejadian sederhananya sama dengan lambda saja. Kemudian standar deviasi adalah sama dengan lambda. Diperingat lambda. Di lambda kalau kita lihat di sini lambda adalah rata-rata kejadian per unit waktu. Untuk lebih jelasnya terkait dengan distribusi Poisson ini, mari kita lihat salah satu contoh. Jadi ada suatu kasus, misalkan di sini pada suatu airport kedatangan dari suatu pesawat mengikuti Poisson dengan rata-rata 8 pesawat per jamnya. Biasanya seperti itu, bahwa terjadi rata-rata setiap umumnya terjadi 8 pesawat per jam. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa probabilitasnya bahwa akan ada 5 pesawat yang akan datang dalam rentang waktu 1 jam. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi penyelesaian, saya tuliskan dulu penyelesaian. Kita kembalikan pada rumusnya dulu. P X sama dengan X sama dengan
lambda T pangkat X kalikan E pangkat lambda T dibagi X faktorial. Betul ya? Mari kita lihat di sini. Nah, baik. Nah, setelah itu kita lihat definisinya bahwa pada suatu kedatangan suatu pesawat rata-rata 8 jam 8 per jam. Nah, rata-rata ini yang menunjukkan lambda. Sehingga kita bisa menentukan di sini bahwa lambdanya adalah sama dengan 8. Waktunya per jam, karena kita menghitungnya per jam, berarti T-nya kita asumsikan unit. T, tidak bisa dilihat. T sama dengan 1. Nah, sekarang yang ditanya adalah di sini berapa akan ada 5 pesawat. Jadi ini yang kemudian ditinjau. X-nya sama dengan 5. Dalam rentang 1 jam tadi sudah ditentukan intinya 1 ya. Maka kita tinggal masukkan ini akan ada pesawat ada 5. Berarti X sama dengan 5. Sehingga kemudian kita nuliskannya di sini. P X sama dengan 5 sama dengan, tinggal kita masukkan di sini. Lambdanya adalah 8 kali T-nya 1 pangkat 5 kalikan pangkat lambda 8 kali 1 dibagi 5 faktorial. Maka kalau setelah dihitung, Anda akan mendapatkan peluang terjadinya pada X sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat expand. Kalau pertanyaannya bukan ada 5 pesawat, tapi paling banyak 5 pesawat yang akan datang dalam rentang 1 jam. Artinya ini, kalau kita melihat yang ditanyakan itu adalah P paling banyak. Berarti X lebih kecil atau sama dengan 5. Sama dengan berapa? Nah, perhatikan. Yang ditanya adalah paling banyak. Nah, ini paling banyak. Sehingga kalau paling banyak artinya X lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, untuk menjawab ini, Px sama dengan 5, kita menggunakan garis bilangan. Paling mudahnya ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu adalah P kurang dari atau sama dengan 5. Berarti adalah P kurang dari 5 adalah ini. Berapa sampai sini? Nah, sini ya. Berarti kalau kita lihat ini adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. P X sama dengan, sehingga ini sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan P X sama dengan 5. Maka kalau kemudian Anda hitung satu persatu untuk masing-masing ini, maka akan Anda dapatkan nanti berapa peluangnya Px kurang dari 5. Silakan nanti dicoba menggunakan kalkulator, hitung masing-masing. Kalau X sama dengan 0 berapa, Px sama dengan 1 berapa, dan seterusnya sampai dengan Px sama dengan 5 berapa, kemudian jumlah semuanya dijumlah. Demikian ya. Baik, kita melanjutkan lagi dengan contoh soal yang selanjutnya, dan ini cukup menantang. Dan ini adalah beberapa real ya, bahwa kebutuhan toll gate pada saat pembangunan jalan tol dan kemudian berapa kebutuhan toll gate. Karena ini penting, kalau terlalu sedikit akan banyak
pertundaan dan antrian di pintu tol. Kalau terlalu banyak nanti ya boros. Nah, ini contohnya. Jadi dari hasil survei dari suatu jalan tol didapatkan sebagai berikut. Jumlah rata-rata mobil yang tiba di pintu tol adalah 600 mobil per jam. Perhatikan, ini melihat adalah unit. Kan unit waktu ya, mobil per jam. Nah, kalau ada kata-kata unit, jadi per jam, per luas dan sebagainya, itu sudah menandakan kira-kira itu adalah proses Poisson yang paling pas untuk menyelesaikan ini. Kemudian proses stepping adalah 12 detik. Berapa peluangnya? Paling tidak nih. Paling tidak ini kita lihat ya, paling tidak ada 4 mobil di pintu tol. Maka yang dimaksud dengan ini adalah penyelesaiannya adalah seperti ini. PX lebih besar atau sama dengan, paling tidak kan soalnya 4, ini sama dengan berapa? Berarti kalau kemudian PX lebih besar dari 4, nah kalau kita buat lagi garis bilangan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kan begitu kan ya, berapa banyak. Nah, ini yang paling tidak 4. Paling tidak 4 berarti yang dimaksud adalah 4 dan seterusnya ke sini. Nah, karena berarti paling tidak 4, bisa kita lihat di sini, kita bisa ngitung PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5, PX tambah PX 6 dan seterusnya. Nah, supaya lebih mudah kita pakai hukum komplementer. Ini adalah sama dengan 1 kurangi PX sama dengan 0. Nah, ini kita lihat ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3 dari 1, karena ingat bahwa peluang itu maksimum 1, sehingga kita membuat seperti ini ya. Sehingga artinya yang kita hitung adalah ini saja, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 dikurangi jumlah daripada ini tambah ini tambah ini tambah ini, maka kita akan mendapatkan nilai itu. Baik, mari kita coba hitung kalau PX sama dengan 0. Maka berdasarkan persamaan tadi, PX sama dengan 0 adalah sama dengan, masih ingat, di sini adalah lambda T pangkat X kalikan E pangkat minus lambda kali T bagi X faktorial. Nah, mari kita lihat lambda. Berapa lambdanya? Nah, ini sudah ditetapkan di sini. Pintu tol lambdanya ini. Ini kita 600 per mobil per jam. Sama dengan 600 mobil per jam. Nah, karena waktu tapping satuannya detik, maka saya bagi ke detik. 600 dibagi 60 kali 60. Coret 1, maka sama dengan 1/6. Kemudian T sama dengan 12. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini ke dalam ini, kemudian persamaan ini kita masukkan di sini, maka sama dengan sama dengan 0 sama dengan kita masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, kita hitung PX sama dengan 0. Kemudian X-nya kita ganti untuk 1, untuk 2, dan 3. Setelah itu kurangi, maka kita bisa menjawab pertanyaan berapa mobil. Paling tidak ada 4 mobil di gerbang pada peluangnya 4 mobil. Saya kira itu.
dan silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan bisa sukses ya dan bisa menjawab pertanyaan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.